daripada Mars SMA kelas 1 SMA Negeri 1 Bau-Bau. Terima kasih. Ya, saya sangat menikmati tadi menghayati setiap lirik dari Mars. Ini ingin mencetak siswa-siswa yang cerdas, tangguh, beribadah, kemudian bertakwa, dan ada lagi tadi kreatif, inovatif. Itu punya value-value yang akan menghantarkan ke depannya menjadi siswa yang sukses. Dan itu nanti materi yang saya akan sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa satu persatu. Izinkan saya pertama menyapa yang terhormat anggota DPRD Kota Bau-Bau, dan beliau adalah guru fisika kami, Pak Masri. Terima kasih. Ya. Beliau datang ke sekolah ini ketika kami menjelang kelas 3. Ya, beliau kalau memberikan soal fisika sangat sulit sekali. Ya, benar beliau. Tapi karena saya beserta teman-teman ketika kelas 3 sudah belajar fisika perguruan tinggi, maka semua soal beliau kita bisa taklukkan juga. Ya, terima kasih. Ya. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kakanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajarannya. Ini datang para kepala divisi dan KUPT. Terima kasih Pak Kakanwil. Yang saya hormati Ibu Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Ibu Sri Lastami. Ya, terima kasih. Yang sama-sama kita pasti cintai, banggakan, dan menjadi teladan dari SMA 1 Bau-Bau, Pak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Muhammad Rabi. Ya. Beserta dengan seluruh Dewan Guru yang hadir pada kesempatan ini. Dan saya ingin menyapa letting saya, ada yang datang ke tempat ini. Ya. Dr. Ruslan, beliau adalah Widya Iswara, Presiden Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan beliau yang menjadi inisiator untuk kelas inspirasi ini bisa direalisasikan pagi ini. Terima kasih, Ruslan. Ada lagi, ini Pak Rafiuddin, AKBP, ya. Jadi kami angkatannya itu adalah orang besar, ya. Beliau. Ya, ada siapa lagi? Cuma berdua. Ya. Yang lainnya nanti ada pertemuan letting nanti sore katanya. Kemudian saya ingin menyapa juga pemilik merek Silvana ayam goreng, beliau hadir akan menerima sertifikat. Ya. Beliau adalah alumni SMA 1 Bau-Bau dan wira usahawan wanita sukses. Hari ini kita akan saksikan menyerahkan sertifikat merek beliau yang baru kita keluarkan kemarin ketika makan di rumah makan beliau, tapi bukan KKN. Ya, tolong dicatat, kita tetap bayar, tapi beliau bilang saya ingin mendapatkan sertifikat merek, belum saya dapat. Saya tanya apa mereknya, Silvana. Saya sambung telepon staf saya, dikirim sertifikatnya, dan hari ini akan dicatat juga, disaksikan hari ini. Terima kasih. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik kita semuanya pasti di sini karena adik-adik angkatan kita siswa-siswi terbaik SMA 1 Bau-Bau. Terima kasih. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam kelas inspirasi. Dan saya ingin mencoba memberikan inspirasi dan motivasi. Saya hitung-hitung, saya ingin bicara dalam 4 bab atau 5 bab. Iya, bab pertama adalah bab terkait dengan seputar pendidikan saya yang akan menjadi inspirasi dari buat semuanya. Ya. Mulai dari SD sampai dengan kemudian ke perguruan tinggi, bagaimana dulu kemudian berusaha untuk bisa masuk di perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah histori dari jabatan yang saya peroleh. Ini untuk memberikan inspirasi. Ternyata tidak juga susah untuk mendapatkan jabatan-jabatan
yang strategis di satu kementerian besar. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan kurang lebih berbagai prestasi nasional dan kontribusi nasional yang telah saya sumbangkan di Republik Indonesia. Ya, ini juga untuk memberikan inspirasi kepada siswa-siswa SMA 1 Bogor. Kemudian yang keempat, nanti saya bicara singkat bahwa ternyata orang yang juga sukses dalam segala sisi mesti sukses juga dalam keluarga. Ya. Saya juga ingin bicara singkat terkait dengan hal itu, dan yang terakhir nanti saya akan bicara adalah strategi atau kiat meraih sukses yang sesungguhnya. Kurang lebih itu materi kita pada pagi hari ini. Baik, saya akan awali dengan kisah pendidikan saya. Saya sekolah di SD Ambeua nomor 3, SD nomor 3 Ambeua di Kaledupa. Ya, pasti wow, dari Kaledupa. Kalau saya cari-cari di peta tidak ada, nggak kelihatan. Di Zoom berkali-kali juga nggak ketemu. Ya, masuk tahun 1972, selama 6 tahun di sana. Dan yang paling membuat saya berkesan ketika kita belajar di masa itu, pasti tahu bahwa di Kaledupa tidak ada listrik. Ya, menggunakan lampu belajar yang lama kelamaan dia akan mati kalau kemudian sumbunya menjauh dari minyak tanah, dan pasti atapnya berjelaga. Ya, sekolah di sana, dan ya betul, pasti tembok-temboknya hitam, atas atap hitam begitu, dan belajar sambil ya bukan tidur tapi tengkurap, ya, karena juga fasilitas yang tidak ada seperti yang dimiliki oleh orang-orang kota. Bangku saja nggak ada, juga meja apalagi nggak ada. Kurang lebih belajarnya seperti itu. Walaupun belajar dalam suasana seperti itu, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 tetap menjadi ranking 1. Sekolahnya tidak terlalu jauh dari rumah saya, kurang lebih berjalan hanya 5 menit. Kemudian beranjak sekolah di SMP tahun 1977. Jarak sekolah dengan rumah saya cukup jauh. Saya harus berjalan kaki menempuh waktu rata-rata 40 menit sampai dengan 45 menit selama 3 tahun. Ya, karena nggak ada sepeda motor. Ya, pokoknya jalan kaki di tahun itu 1977. Dan kami harus kena satu kebijakan pemerintah untuk belajar 3,5 tahun. Ya, maka waktu itu program tambahan 1,5 tahun yang kemudian tahun ajaran baru dimulai di bulan Juli atau bulan Agustus, itu di era saya bersama dengan teman-teman lainnya menjadi SMP. Sama juga masih menggunakan belajar dengan lampu minyak selama 3 tahun. Ya. Hari ini sebenarnya sampai dengan 3 hari ke depan mereka reuni, dia minta saya juga datang. Dan alhamdulillah selama 3 tahun sekolah juga menjadi ranking 1 terus menerus dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 sampai dengan lulus. Kemudian mulai tahun 1981 saya juga kemudian tidak tahu apa itu SMA 1, bau-bau. Karena di masa itu ada SMA, ada SMEA, ada STM, ada SMK. Sebagian besar orang-orang Kaledupa tidak ada yang berminat masuk di SMA, karena mereka inginnya selepas selesai SMA langsung kerja, atau ada yang mereka bisa selesaikan untuk bisa bantu orang tua mereka. Ya, sebelum itu saya lanjutkan, saya juga berasal dari keluarga, ayah saya adalah petani, jadi ketika pulang sekolah pasti bertani. Ya, datang ke kebun, bukan ke sawah, ke kebun, ya, biasa manjat pohon kelapa, sekian, itu biasa juga. Jadi walaupun sudah jadi agent, itu kisahnya dulu pernah manjat-manjat pohon, ya, di masa menjadi SMP dan SD, ya, luar biasa.
Jadi kita bisa bertanding juga